Hari terakhir pendaftaran Anies Baswedan belum juga mendaftar di Pilkada 2024. Namun belakangan PDI Perjuangan diisukan akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Nasib politik Anies Baswedan di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Bahkan, isu Partai Kebangkitan Bangsa akan memberikan dukungan batal. PKB bergabung dengan Kim Plus mendukung Ridwan Kamil Suswono. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan partainya akan memberikan kejutan di Pilgub Jawa Barat 2024. Menurut Ono, figur yang akan diusung akan mengejutkan dan bisa diterima masyarakat Jawa Barat. Diketahui Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat. Jika figur yang dimaksud Ketua DPD PDIP Jawa Barat adalah Anies Baswedan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih bisa mendaftar ke KPU Jawa Barat di detik-detik akhir masa pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ditutup 29 Agustus 2024. Saat ini ada dua pasangan calon yang telah mendaftar. Pemirsa, peta politik dan bursa calon pemimpin daerah di Pilkada semakin menarik untuk diikuti. Jika di Jawa Tengah terjadi perang bintang yang mewarnai dengan Andika Perkasa yang berhadapan dengan Ahmad Lutfi, di Jawa Timur pertarungan Sri Kandi meramaikan bursa gubernur dan PDI Perjuangan menyebut akan memberi kejutan di pemilihan gubernur Jawa Barat. Bagaimana dinamika Pilkada 2024 tahun ini dan apa kejutan yang disiapkan oleh PDI Perjuangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bang Burhan. Malam. Bang Burhan, kalau Anda melihat landscape politik yang terjadi hingga hari ini di Pilkada, sebenarnya sisi mana saja yang menarik? Tergantung ya, dari mana kita melihatnya. Kalau dari sisi jumlah peserta, saya kira tidak terlalu banyak perubahan, meskipun di beberapa tempat terjadi dampak ya dari putusan MK, terutama di Jakarta, kemudian di Banten dan Sulawesi Utara. Tetapi di luar itu relatif masih sama ya, peta atau konstelasi elektoral di masing-masing wilayah tidak terlalu banyak berubah. Mungkin karena terlalu mepet ya putusan MK itu ditetapkan sebelum pendaftaran, tetapi juga ada sebab-sebab yang lain, terutama berkaitan dengan regulasi. Kita bisa melihat misalnya tidak ada batas maksimum pembentukan koalisi, sehingga koalisi bisa dibentuk semaksimal mungkin, termasuk menyisakan kotak kosong seperti yang terjadi di banyak tempat. Oke, saya ingin spesifik ke Jawa Tengah. Ini perang bintang terjadi antara Jenderal Andika Perkasa dan Komjen Ahmad Lutfi. Banyak orang memprediksi bahwa pertarungan di kandang banteng ini Jawa Tengah akan seru. Seperti apa prediksi Anda? Nah, sejauh ini memang Lutfi dan Gus Yassin sudah bekerja lebih awal, sehingga wajar kalau elektabilitasnya relatif lebih tinggi ya dibanding Andika dan Hendi. Andika sendiri tidak punya lokal root ya, karena besar di luar Jawa Tengah. Tetapi saya kira dengan dukungan PDI Perjuangan yang menguasai Jawa Tengah, Andika dan Hendi bisa mengejar ketertinggalan. Tetapi so far pertarungan bintang di Jawa Tengah akan menghasilkan kompetisi yang sangat ketat. Oke, nah ini Bang Burhan yang menarik, PDI Perjuangan akan memberikan kejutan, khususnya di Jawa Barat. Ini kami juga tampilkan visual terkini dari kediaman Anies Baswedan yang digadang-gadang katanya akan diplot untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Tanggapan Anda? Iya, kita masih menunggu ya sampai pukul 23 lebih 59 menit sebelum pendaftaran ditutup dini hari nanti. Nah, seperti apa kejutan yang akan dihadirkan oleh PDI Perjuangan, karena sudah banyak sekali ya selebaran atau selentingan yang mengatakan bahwa Anies akan bertarung di Jawa Barat. Dan kalau itu terjadi berarti ada calon gubernur yang tertukar, karena mantan gubernur Jawa Barat justru maju di Jakarta. Sementara Anies yang mantan gubernur DKI Jakarta, kalau betul akan diajukan di Jawa Barat, berarti tukar guling dengan Ridwan Kamil. Tetapi sampai sejauh ini belum ada kabar yang konklusif berkaitan dengan apakah Anies maju atau tidak di Jawa Barat.
itu sangat tergantung kesepakatan dengan PD Perjuangan. Dan per hari ini PD Perjuangan dengan PKB masih juga ya belum menentukan siapa jagoannya di Jawa Barat. Oke, nah yang menarik juga pada Pilkada Jakarta ketika PDI Perjuangan yang sebelumnya dikatakan akan memplot Anies Baswedan bersama dengan Rano Karno, nyatanya Pramono Anung yang diplot. Menurut Anda, menurut analisis Anda, variabel apa yang dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan kemarin? Nah, terutama memang faktor ideologis ya. Jadi Anies mungkin dianggap terlalu berjarak ya dengan PDI Perjuangan. Nah, mungkin kalau misalnya Anies dibawa ke Jawa Barat, faktor itu tidak terlalu jadi pertimbangan karena Jawa Barat relatif lebih konservatif kan dari sisi keagamaan. Jadi pemilihnya lebih religius dan mungkin buat PD Perjuangan yang tidak punya kader di Jawa Barat, kader internalnya cuma Ono Surono dan itu pun elektabilitasnya jauh di bawah, mungkin ada semacam saling simbiosis mutualisme kalau misalnya Anies dibawa ke Jawa Barat. Tetapi kalau di Jakarta memang PD Perjuangan punya banyak stok ya, terutama berkaitan dengan kader mereka yang berada di level atas. Dan Pramono Anung menurut saya jalan tengah dari perbedaan pendapat di internal PD Perjuangan terkait siapa calon yang diusung, apakah Anies ataukah Ahok, dan ternyata dua-duanya justru tidak dipinang oleh Ibu Mega, yang dipinang adalah orang lain. Oke, sambil kita juga menyaksikan informasi terkini di KPUD Jakarta, Mas Burhan, Dharma Pongrekun juga sedang mendaftarkan diri KPUD. Artinya di Jakarta ini ada 3 pasang. Bagaimana kansnya Anda melihat dari masing-masing pasangan calon ini di Jakarta? Iya betul, jadi dengan masuknya Dharma Pongrekun bersama Kun, saya kira kita akan mendapati 3 paslon yang akan bertarung di Jakarta. Jadi udah confirm. Karena tidak ada lagi partai yang bisa mencalonkan sesuai dengan syarat minimum yang ditetapkan oleh MK, ya kecuali yang sudah diajukan ke KPUD Jakarta, dan ketiganya 2 dari partai, 1 dari independen. Nah, sejauh ini Dharma berdasar survei terakhir kami di akhir Juni itu sangat tidak kompetitif ya, hanya 0,2% elektabilitasnya. Dia sendiri hanya dikenal 7% dari seluruh populasi warga Jakarta. Dan nama yang teratas saat itu ya masih Anies Baswedan, disusul Ahok, dan peringkat ketiga adalah Ridwan Kamil. Nah, Pramono Anung sendiri pada saat survei kami lakukan di akhir bulan Juni itu masih kecil ya, sekitar 1%. Tetapi lagi-lagi pada saat itu kan belum terjadi konsolidasi nama, dalam pengertian partai belum mengumumkan, simulasi calon juga masih sangat fluktuatif. Nah, per hari ini saya kira pemilih di Jakarta sudah mendapatkan kepastian siapa saja yang maju, dan kemungkinan terutama Pramono Anung ya, yang dugaan saya akan bekerja ekstra keras dengan dukungan PD Perjuangan, apalagi menggandeng Rano Karno untuk mengejar ketertinggalan melawan Ridwan Kamil. Kalau Dharma Pongrekun saya kira akan menjadi paslon penggembira saja di Jakarta. Oke, Mas Burhan, kalau melihat dari situasi atau keadaan yang ada di DKI Jakarta atau di Jakarta, apakah taktik strategi belusukan ini masih efektif dilakukan oleh masing-masing pasangan calon ketika kampanye nanti, atau ada strategi khusus yang memang lebih efektif untuk meraih suara? Di Jakarta saya kira masih ya. Jadi bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat ketemu langsung dengan pemilih itu satu solusi dalam rangka menaikkan kedikenalan dan kedisukaan. Dan untuk kasus Jakarta, belusukan itu dimungkinkan karena populasi warga Jakarta padat, tinggal di geografi yang relatif tidak terlalu luas dan mudah dijangkau. Jadi berbeda misalnya kalau di provinsi dengan geografi yang sangat luas, sulit buat calon untuk bisa menyapa pemilih secara langsung. Kalau di Jakarta dimungkinkan. Karena populasinya besar, tinggal di suatu wilayah yang tidak terlalu luas. Jadi asal menarget sekian titik per hari, kemungkinan untuk bertemu atau reach out pemilih itu semakin besar. Dan terutama lagi-lagi buat ketiga calon kan, Ridwan Kamil sendiri kan masih belum maksimal juga elektabilitasnya. Dan karenanya geografi wilayah Jakarta yang memungkinkan buat calon untuk penetrasi secara langsung, selain tentu saja cara-cara
yang konvensional melalui baliho, spanduk, kemudian juga media sosial. Itu cara yang harus dilakukan mengingat pilkada hanya tinggal 2,5 bulan lagi. Oke, di Sumatera Utara juga menarik ketika Bobi Mas, mohon maaf Mas, saya harus live ini karena udah lebih 5 menit. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Mas Burhan karena ada agenda lain. Kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas Burhan. Malam, terima kasih.